Perkenalkan, nama saya Mutiara, saya dari kelas Fantastik. Jadi pada tugas kali ini saya bakal menjelaskan tentang resensi dan kemudian saya akan resensi suatu novel yang telah saya baca. Nah, jadi pertama-tama apa sih resensi itu? Jadi resensi itu suatu kegiatan kita untuk mengevaluasi atau kita memberikan ulasan terhadap suatu karya. Jadi itu bisa dalam bentuk film, buku, atau artikel, atau musik, itu juga bisa. Jadi untuk resensi ini memiliki tujuan agar audiens, pembaca, atau pendengar itu bisa tahu tentang apa sih isi misalnya novel. Apa sih isi novel tersebut? Apa sih kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut? Terus tuh apakah novel ini rekomen untuk kita baca atau enggak? Jadi gitu resensi. Nah teman-teman, pada selanjutnya saya bakal resensi pada novel yang telah saya baca. Untuk novel yang saya ambil adalah Laut Bercerita. Jadi pada novel ini dengan judul Laut Bercerita yang ditulis oleh Leila S. Chudori yang diterbitkan oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan jumlah halaman 378. Nah, untuk buku ini sendiri ini bergenre sejarah fiksi. Nah, pada novel Laut Bercerita ini, novel ini berlatar belakang tentang masa kelam di Orde Baru di Indonesia. Jadi pada dasarnya ini pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi di Asia. Jadi Indonesia juga kena pada krisis ekonomi. Nah, jadi tema dari buku ini dia mengangkat tentang mahasiswa yang berjuang dalam ketidakadilan dan kebijakan resesif pemerintah. Jadi pada novel ini dengan tokoh utama yang bernama Biru Laut Laksono adalah seorang aktivis yang bergabung dalam sebuah organisasi bawah tanah demi memperjuangkan ketidakadilan dan kebebasan. Jadi pada dasarnya si Biru Laut ini adalah seorang mahasiswa dan juga seorang aktivis yang mengikuti suatu organisasi untuk dia mengungkapkan suaranya tentang keadilan dan kebebasan di Indonesia ini. Nah, pada novel ini itu terbagi menjadi dua bagian utama. Jadi yang pada bagian pertama itu menjelaskan tentang si Biru Laut dari tokoh utama ini dan teman-temannya dalam menghadapi penangkapan, penyiksaan dari usaha-usaha mereka dalam menyuarakan pendapat mereka. Nah, pada bagian yang kedua itu beralih kepada sisi dari POV adiknya yaitu Asmara Jati. Jadi pada cerita itu pada bagian itu menceritakan tentang keluarga dari Biru Laut ini, mulai dari ibunya, bapaknya, adiknya si Asmara Jati dan si Biru Laut. Jadi hal itu menceritakan tentang bagaimana keluarga mereka, bagaimana kehidupan Biru Laut pada masa itu, dan bagaimana usaha keluarga tersebut untuk mencari jawaban di manakah si Biru Laut ini. Jadi pada novel ini dengan gamblangnya, dengan menyebutkan dengan lantang bagaimana penyiksaan terhadap mahasiswa tersebut dan penderitaan pada korban terhadap pelanggaran HAM dan dampak bagi keluarga mereka. Jadi kan pada novel ini terdapat Biru Laut dan juga teman-temannya. Jadi pada novel ini menceritakan bagaimana penyiksaan, penangkapan, dan apa yang dihadapi oleh Biru Laut dan juga teman-temannya, dan juga bagaimana nasib dari keluarga-keluarga mereka. Nah, pada buku ini juga terdapat kelebihannya, yaitu penggambaran emosional yang mendalam. Jadi pada saat kalian membaca buku ini, kalian merasakan emosi, rasa sedih, dan semua feeling yang ada di dalam buku ini tuh kita berasa. Jadi kita merasakan situasi yang ada pada saat itu. Kemudian ini pada buku ini juga mengangkat latar sejarah yang kuat. Jadi
pada buku ini menceritakan pada tahun 1998. Jadi mengangkat sangat sejarah yang ada di Indonesia. Seperti pada tahun 1998 kan ada yang namanya krisis ekonomi. Dalam buku ini juga menceritakan tentang hal tersebut. Kemudian pada buku ini terdapat pesan moral, jadi untuk mengingatkan para pembaca tentang pentingnya memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Jadi itu adalah kelebihan dari novel ini. Nah, untuk kekurangannya menurut saya ini alurnya yang cukup membingungkan karena novel ini adalah memiliki alur yang maju mundur. Jadi kayak mungkin kalau untuk pembaca yang baru atau yang masih awal banget membaca itu pasti tidak akan ngerti karena menurut saya bahasanya yang terlalu kompleks dan alurnya terlalu berat. Kemudian yang misalnya pada bab 1 itu menceritakan pada tahun 1991, kemudian pada bab 2 dia menceritakan pada tahun 1998. Jadi dengan perubahan-perubahan tahun itu mungkin bisa membuat pembaca sedikit bingung. Nah, kemudian itu kekurangannya itu tentang pengetahuan dari konteks. Jadi misalnya pembaca yang tidak familiar dengan latar sejarah Orde Baru ini mungkin kayak membutuhkan waktu untuk mikir ini tentang apa sih, karena pada dasarnya saya pada pertama kali membaca ini saya juga awalnya juga tidak mengerti tentang alur dari cerita ini. Jadi kayak ini maksudnya apa sih, kayak kok tiba-tiba ke sini tiba-tiba ke sana, maksudnya apa. Tapi setelah kalau misalnya lebih digambarkan tentang konteksnya mungkin pembaca jadi lebih mengerti. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau dibaca secara terus-menerus mungkin pembaca masih bisa lebih mengerti, jadi masuk tentang ini cerita apa sih. Nah selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Apakah buku ini terrekomendasi atau enggak? Jadi menurut saya ini sangat direkomendasikan buku ini, terutama untuk pembaca yang tertarik pada isu-isu sejarah, politik, dan kemanusiaan. Jadi kayak kalau kalian yang tertarik dengan politik-politik itu bisa banget baca ini. Terus novel ini juga mengajak kita untuk lebih sadar gitu tentang kebebasan dan bagaimana perjuangan seseorang untuk dapat memberikan makna dalam kehidupan. Jadi kita bisa menyuarakan pendapat kita dengan luas gitu. Jadi meski temanya ini cukup berat, tapi untuk ceritanya ini sangat-sangat menyentuh hati. Jadi kalau kalian baca ini kalian merasakan gimana sedihnya, gimana situasi di sana, kayak seberapa menegangkan dalam situasi tersebut, kalian bisa merasakannya. Jadi bagus banget, sangat direkomendasikan. Baca ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan tentang resensi saya. Semoga dari resensi ini teman-teman mau membaca si buku Laut Bercerita ini. Dadah.